adalah salah satu alternatif gitu ya. Oke. Alternatif saluran yang bisa dimanfaatkan oleh civil society, oleh masyarakat sipil ketika dia tidak punya kartu anggota salah satu partai politik, ada ruang yang bisa kita manfaatkan untuk maju juga sama-sama punya kesempatan untuk menjadi kandidat di pilkada ke depan gitu ya. Betul. Bahwa hasil tentu saja soal itu urusan Allah. Betul. Sudah ada kok di Lauful Mahfud siapa yang akan menjadi pemimpin di Pandeglang 5 tahun ke depan. Betul, atau di daerah lain juga tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Selamat datang kembali para calon pemimpin daerah. Kemarin Bagus Podcast mengundang salah satu calon wali kota Serang. Hari ini sudah hadir di studio Bagus Podcast calon Bupati Pandeglang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Uday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Sapro. Alhamdulillah. Lelah kelihatannya Pak Bupati ini. Iya, harus jaga stamina tapi ya. Meskipun lelah, tapi mudah-mudahan mendapatkan keberkahan gitu kan. Gitu. Jadi harus diimbangi dengan olahraga kayaknya sekarang. Iya, istirahat yang cukup. Olahraga mah udah olahraga kan ada jalan kaki gitu ya. Tahu sendiri di wilayah Pandeglang. Belusukan terus setiap hari? Enggak setiap hari, tapi sering kita coba lakukan komunikasi dengan masyarakat. Biar kita dengar detak nadi di pelosok desa itu seperti apa sih gitu, dan luar biasa di berbagai komponen yang kita temui itu membuat saya lebih kaya sekarang gitu dengan ngobrol-ngobrol cacahan. Konsepnya saya cacahan saja dengan keluarga. Gitu. Sapro masih berasa bermimpi ngobrol dengan Bang Uday, tapi kali ini sebagai calon Bupati Pandeglang. Biasanya lebih bebas saja manggil abang, manggil kanda. Iya. Tapi hari ini berbeda, dan bagi beberapa kawan Bang Uday mungkin juga masih berasa mimpi. Kawannya bisa senekat ini katanya. Ya, banyak orang yang mengatakan demikian. Nekat sekali katanya. Tapi ya inilah hidup saya. Ceritanya ini sedang menjalani takdir hidup saya. Akan berakhir di mana begitu kan? Yang jelas, toh cita-cita, jangankan cita-cita, bermimpi pun tidak pernah untuk menjadi calon kepala daerah. Betul. Jangankan kepala daerah, kepala desa aja saya nggak sanggup. Gitu. Karena kan harus fulus kebanyakan. Iya. Pada umumnya orang berpikiran bahwa mencalonkan diri sebagai kepala desa, jangankan kepala daerah, itu harus emberan, bukan serokan lagi. Gitu, emberan gitu kan. Ya, tapi ya beginilah kemurahan yang diberikan oleh Allah dari berbagai keterbatasan saya. Kok saya sekarang nih posisinya, insya Allah nanti ditetapkan tanggal 22 September sebagai calon bupati. Ada di surat suara. Akan ada di surat suara kira-kira. Jadi saya nikmati saja. Nikmati saja, Pak. Nah ini tadi menarik. Kalau bicara demokrasi, kos politiknya luar biasa besar. Mungkin Allah menakdirkan Kang Uday ikut kontestasi Pilkada 2024 lewat jalur independen. Betul. Ternyata lewat jalur independen pun butuh emberan juga kayaknya. Kalau mau menghitung secara ekonomi mungkin seperti itu. Artinya orang mengumpulkan KTP, kemudian menggerakkan jaringan di relawan kita, apalagi berbagai layer gitu ya. Ada yang memang kita rekrut, ada yang dengan sendirinya berjalan karena memang merasa satu frekuensi begitu, satu visi dengan kita. Oh ini orang ini harus dibantu. Dia dengan jaringannya bekerja begitu tanpa amunisi. Tapi ya alhamdulillah, lagi-lagi tadi ini sesuatu yang mungkin mustahil. Saya ada di posisi ini. Kalau dihitung dengan matematis dan logika, nggak masuk akal, Kang Sapro. Karena tadi butuh biaya. Tapi ya saya ternyata memang nggak punya uang untuk itu. Mau daftar ke KPU aja kan salah satu syaratnya harus menyerahkan laporan. Berapa kekayaan yang dimiliki untuk dilaporkan ke KPK. Meskipun bukan atau belum sebagai pejabat negara. Ya saya laporkan apa adanya. Jangan-jangan yang
paling kecil? Iya, insya Allah saya akan tercatat dalam sejarah sebagai calon kepala daerah termiskin secara ekonomi sedunia. Sedunia? Saya yakin. Nggak hanya sebanten, Bang? Lah, uang di rekening saya cuma 381.000. Demi Allah itu real. 381.000 rupiah. Tim saya yang memasukkan, menginput laporan itu ketawa juga gitu. Yang bener Pak, ini faktanya begitu gitu. Itu uang. Uang yang ada di rekening. Yang ada di rekening saat itu tanggal 24 Agustus kemarin. Kemudian dua hal lain, sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor Beat. Sertifikat tanah itu ceritanya bapak saya tahun 2008 membeli tanah, sebidang tanah jauh ngelewatin sawah, ada kebun di situ. Beli 8,5 juta. Bapak nanya, ada uang nggak? Untuk apa Pak? Untuk sertifikatkan tanah itu. Betul. Ada program Prona dulu tuh. Saya sertifikatkan, saya kasih uangnya. Ternyata atas nama saya. Ya harus saya laporkan juga kan. Yang terakhir tadi soal BPKB sepeda motor Beat tahun 2014. Kemudian nilai jualnya sekarang berapa gitu. Itu pun gara-garanya saya ingin memberi hadiah kepada adik bungsu saya yang selesai kuliah. Saya kasih DP tuh sepeda motornya, DP-nya doang. Karena cicilannya dia yang nerusin. Gitu. Jadi atas nama saya juga, otomatis saya harus laporkan juga. Hanya itu kekayaan saya pribadi. Selebihnya dari istri. Kebetulan alhamdulillah istri saya secara ekonomi cukup gitu ya, artinya dia punya aset yang bernilai, sungguh pun tanahnya cuma 400 meter, tapi karena berhadap-hadapan dengan kantor kecamatan, strategis, akhirnya nilainya kan bisa nyampe 3 juta, baru tuh 1,2 miliar katanya. Ya atribut kayak begini-begini kan bukan punya saya, ya sama segini, ini dibeliin istri saya. Jadi total di LHKPN yang abang laporkan nyampe berapa? Nyampe 2,3. 2,3. Koma sekian. Nah, komanya itu yang punya saya tuh. Yang 381.000 plus sertifikat tanah dan BPKB sepeda motor untuk adik saya itu. Oke. Kami 2 pekan lalu diskusi LHKPN-nya para calon gubernur. Oke. Itu kayaknya ujungnya doang itu punya abang. Iya mungkin. Ya sama, mungkin di Pandeglang juga begitu. Para bakal calon atau para calon lain juga kan di Pandeglang ada 4 calon, gitu kan. Ya saya yakin gitu di antara keempat ini 3 yang lainnya ya mereka kita tahu semua siapa mereka begitu kan. Ya tapi kita nikmati aja gitu. Inilah demokrasi gitu kan. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah sunatullah. Tapi bagaimana yang lebih utama di atas itu semua adalah kebersamaan. Asik. Sobat Bagus, dari Bang Uday kita belajar bahwa semua anak bangsa harusnya punya kesempatan yang sama ikut kontestasi dalam hajatan demokrasi. Termasuk di Pilkada 2024, Bang Uday telah membuktikan itu. Tapi Bang, ternyata ada rekor untuk Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024. Dari 8 kabupaten kota, ternyata ini Pandeglang jadi wilayah dengan kontestan paling banyak se-Banten. Pecah rekor. Betul. Ini ada yang bilang ini gara-gara Bang Uday ikutan jadi Pandeglang punya rekor baru. Yang lain paling banyak 3. Pandeglang 4. Dan formasinya juga seru. 2 dari jalur independen, 2 dari jalur partai politik. Bang Uday yang dari jalur independen bersama salah satunya lagi. Apa kemudian sampai ke pendaftaran ke KPU, apa yang bisa Kang Uday pelajari dari proses demokrasi yang sudah dilalui? Jadi sejak awal saya kan sebetulnya diberikan kesempatan untuk ikut juga proses penjaringan di beberapa partai politik. Saya diberi kesempatan, bukan saya nyelonong begitu, tapi diberi kesempatan gitu. Tapi dipikir-pikir karena Pilkada 2024 ini agak lain, gitu ya, beda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena koalisi di DPP-nya tuh yang luar biasa kental. Waduh, saya bilang ini lebih baik saya meneruskan apa yang diamanatkan oleh orang-orang yang sejak awal merintis, menginginkan saya ikut manggung, tapi dengan perahu rakyat. Bukan perahu partai politik. Akhirnya saya pilihannya adalah di jalur perseorangan. Karena banyak juga kita jumpai di berbagai kader partai politik yang di pertengahan jalan kemudian rontok
Padahal dia kader partainya, gitu Betul, kan, yang betul. punya keinginan untuk diberi kesempatan oleh partai yang bersangkutan untuk manggung, ternyata dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, entah dari DPP atau pihak mana, sehingga bukan kadernya sendiri yang diusung. Itu sering terjadi di mana-mana, termasuk di Pandeglang, begitu. Nah, jadi saya mempelajari bahwa ternyata tadi partai politik juga tidak mengutamakan kader partainya. Padahal sejatinya salah satu sendi-sendi dalam demokrasi adalah partai politik yang dia harus menyiapkan bertahun-tahun menyiapkan kader sehingga pada saat kontestasi pilkada kandidat ataupun kadernya yang terbaik itu yang harusnya didorong. Sepakat. Ya kan? Nah, itu fakta yang terjadi sekarang. Oleh karena itu, pilihan saya ternyata ya alhamdulillah sejauh ini tepat. Saya lebih nyaman dengan diusung oleh rakyat. Karena apa? Kan pertanggungjawabannya enak. Cukup kepada dua pihak. Kepada rakyat Pandeglang dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedap. Tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Nah, ini dari Kang Uday banyak pembelajaran. Artinya kritik kami para jurnalis terhadap wajah demokrasi kita salah satunya itu. Bullshit ketika partai politik teriak kami telah mengedukasi. Yes. Faktanya ketika kader mereka saja yang terbaik bertahun-tahun, ketika ada kontestasi pemilihan calon kepala daerah, kadernya malah nggak direkom. Betul. Hampir terjadi di Banten itu. Ada yang hampir terjadi untuk calon gubernur. Maksud Sabto, apakah ini kemudian membangun pesimisme Bang Uday bahwa wah rasanya gue udah bener nih maju di kontestasi pilkada Pandeglang nggak berseragam partai politik. Khawatir bagi Sapro bagaimanapun undang-undang kita kan jalur politik memang salah satu yang konstitusional. Iya. Dengan majunya Kang Uday ke depannya anak-anak muda, milenial malah berpikir untuk jadi calon kepala daerah nggak mesti gua punya KTA partai. Ya. Bang Uday telah membuktikan. Apakah ini juga sesuatu yang harus kita edukasi ke masyarakat? Saya kira ini adalah salah satu alternatif gitu ya. Alternatif saluran yang bisa dimanfaatkan oleh civil society, oleh masyarakat sipil ketika dia tidak punya kartu anggota salah satu partai politik, ada ruang yang bisa kita manfaatkan untuk maju juga sama-sama punya kesempatan untuk menjadi kandidat di pilkada ke depan gitu ya. Betul. Bahwa hasil tentu saja soal itu urusan Allah. Betul. Sudah ada kok di Lauful Mahfud siapa yang akan menjadi pemimpin di Pandeglang 5 tahun ke depan. Betul. Atau di daerah lain juga tentu saja. Tetapi yang jelas ini adalah bagian dari edukasi politik yang saya rasakan begitu, bahwa saya selama ini di NGO juga bagaimana mengedukasi masyarakat sipil agar punya kesadaran kolektif bahwa kita juga masyarakat biasa, masyarakat sipil punya hak loh, bahkan kewajiban untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Bahwa proses pembangunan itu bukan berarti harus ngaduk, harus bikin bangunan, tidak. Mengontrol pembangunan pun, ya kan, bahwa ada potensi penyimpangan. Itu bagian dari peran masyarakat sipil yang mestinya berfungsi sebagai sosial kontrol, gitu kan. Nah, makanya ruang-ruang yang terbuka ini kita manfaatkan. Dan alhamdulillah respon dari berbagai komponen di masyarakat di Pandeglang sejauh ini itu cukup positif. Di tengah persoalan yang sering kali kita dengar, money politik yang begitu kental. Tapi saya tidak gentar juga dengan urusan money politik, gitu loh. Saya tidak gentar. Nggak gentar. Kenapa tuh Bang? Setiap kali kita sujud, menjelang salam, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati manusia. Siapa yang membolak-balikan hati manusia? Ya Allah. Ya Allah. Dan Allah pun sendiri sudah mengingatkan kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang ingin ada perubahan. Dan bagi saya ini adalah momentum di Pandeglang, di tengah kejenuhan masyarakat yang saya temui sebagian besar begitu, sudah jenuh dengan keadaan. Bayangkan puluhan tahun infrastruktur jalan terburuk sebanten. Layanan kesehatan dompai pasung monyong. Gitu kan. Datang ke puskesmas gitu kan. Dilayaninya seperti itu. Betul. Ya, ditambah lagi dengan munculnya Perbup nomor 70 tahun 2023 tentang
tarif dasar layanan umum BLUD di puskesmas. Yang tadinya Rp6.000 sekarang harus bayar Rp12.000. Wow. Entah rakyat Pandeglang sadar atau tidak sekarang. Yang pasti sudah diberlakukan sejak Februari tahun 2024 Perbub itu. Untuk apa? Saya tadinya berpikiran positif. Oh, mungkin untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Tetapi rupanya bukan, Bro. Bukan untuk pelayanan kesehatan, untuk mendongkrak PAD. Ya Allah. Bagi saya naif, ya, pemimpin mestinya ketika melihat rakyatnya sakit, itu hadir untuk bagaimana dia sehat. Bukan kemudian diinjak jempol kakinya untuk mendongkrak PAD. Betul. Sementara di sisi lain, sektor-sektor yang bisa mendongkrak PAD itu kan ada yang lain. Salah satunya pariwisata. Pariwisata itu dari Cikusik sana, bahkan ada 2 pulau di sebelah sana, ada Pulau Tinjil, Pulau Deli, sampai ke Matahari Carita itu punya Pandeglang. Paling luas. Betul. Pantainya. Meskipun dari sisi geografis terluas kedua setelah Lebak. Tetapi pariwisata itu belum termaksimalkan untuk mendongkrak PAD. Bayangkan orang yang datang ke puskesmas dipastikan dia orang miskin dan sedang sakit. Ya. Tapi orang yang datang ke tempat wisata, entah wisata bahari, entah wisata religi, pasti dia sehat dan bawa uang. Meskipun belum tentu kaya. Ya kan? Kenapa tidak itu yang didongkrak? Gitu loh. Bukan menginjak jempol kaki rakyat kita yang sedang miskin dan dalam kondisi sakit. Itu yang harusnya diluruskan atau diperbaiki. Maka dari itu, saya tidak muluk-muluk ke masyarakat juga. Mau bangkit sekarang atau kita terpuruk selamanya. Ini keren banget nih, Bang. Artinya sesungguhnya 27 November nanti rakyat Pandeglang, rakyat Banten akan memilih para calon bupati, calon wali kota, calon gubernur yang bisa memberikan solusi. Bukan yang tadi kayak serampangan. Dipikir itu solusi, ternyata nginjak jempol rakyat itu sendiri. Tapi kami, Saprol, teman-teman jurnalis di Pokja Provinsi Banten, mungkin juga kawan-kawan di Pokja Wartawan Pandeglang, sesungguhnya kehilangan ketika Abang terjun ke kontestasi Pilkada 2024, kami kehilangan salah satu narasumber terbaik kami. Yang semua kadang kalau urusan kepentingan publik, kami menunggu opini, menunggu statement, menunggu solusi kritikan tajam dari Bang Uday. Kami kehilangan itu. Abang lantas ketika telah mendaftar ke KPU, ada perasaan perubahan nggak, Bang? Saya merasa. Biasanya saya kalau kirim rilis tentang berbagai kebijakan publik, apakah misalnya kebijakan yang tidak populis, atau ada indikasi tindak pidana korupsi atau penyimpangan, kebijakan dan seterusnya, saya kan war-war aja kirim tuh WA rilis kemana-mana tanpa beban. Kalau sekarang mau kirim rilis agak mikir-mikir, Prof. Waduh, saya bilang ini. Itu beban psikologis. Tapi alhamdulillah sejumlah teman jurnalis bilang, Kang, saya juga kan ingin membantu, berkontribusi. Setidak-tidaknya membantunya dengan cara kami menulis berita tentang Kang Uday gitu. Nah, baru agak plong tuh hati. Karena ini urusan mau merebut kekuasaan istilahnya gitu loh. Iya, betul. Tetapi di sisi lain saya juga ingat dengan pesan dari 2 orang teman saya yang dari awal mendorong saya. Katanya, Kang Uday selama ini kan hanya menjadi teriak-teriak dari luar. Dan ya bukan berarti tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Tetapi akan lebih efektif dan efisien lagi ketika kekuasaan itu diambil dan kebijakan itu bisa diterapkan. Misalnya bagaimana kita memerangi korupsi dan pungli. Kalau saya misalnya ditakdirkan untuk jadi bupati di Pandeglang, tinggal kumpulin aja tuh para pejabatnya, pers, pengusaha, tokoh masyarakat, dulur-dulur bupatina poe ieu kula di Pandeglang. Para kadis, kabid, kabag, segala macam pejabat udah punya rumah, pasti jawabannya udah. Anak, istri atau suami makan. Anak-anak sekolah semua sekolah. Cukup nggak dari gaji dan tukin atau tunjangan jabatan? Betul. Cukup, pasti jawabannya cukup. Sekarang saya nanya lagi kepada pengusaha nih. Nih pengusaha nih ada uang nih. Uang itu dalam artian pekerjaan. Dari 2,7 triliun APBD kita, 60% udah habis buat gaji pegawai dan belanja rutin. Sisa 40%
itu ekuivalen dengan 1,1 triliun. Tuh hanya di situ tuh. Kalau Anda dapat pekerjaan, silahkan. Misalnya CV Daboribo, ya damai boleh, ribut boleh, gitu. CV ini dapat pekerjaan dari dinas A, entah itu PL, entah itu e-katalog atau apapun tender. Kalau lu dapat, tolong, lu yang harus kerjakan langsung. Nggak boleh tuh disubkon, dijual. Itu satu. Kedua, kalau gue dengar dari kalian ada pejabat yang minta setoran. Pada saat kontrak-kontrakan itu, laporin ke gua. Mau diingkekeun ku aing harita keneh diganti. Saya yakin itu akan dengan sangat drastis mengurangi angka korupsi dan pungli. Dengan cara seperti itu gitu loh. Termasuk juga untuk bagaimana mendekatkan pelayanan publik. Contoh, soal adminduk. Administrasi kependudukan, ngurusin KTP. Kok kenapa harus disentralisir di alun-alun, ya di plaza? Mestinya sekarang teknologi udah canggih. Betul. Saya ingin mendistribusikan kewenangan itu di tingkat kecamatan. Jadi jangan sampai saudara-saudara kita yang di Sorongan Cibaliung, yang di namanya Cikesik, di Cimanggu, di Cibitung, di Sumur dan sebagainya yang jauh, itu nggak harus mengeluarkan ongkos yang banyak. Apalagi orang yang taunya dari rumah ke sawah, ke rumah atau ke kebun atau mungkin juga ke pantai atau ke laut, dia jarang ke kota, pasti minta tolong ke aparat desa kan untuk ngurus administrasi itu. Lamun ti jagat Kuta Karang, nggak cukup 200.000 ongkosnya, bro, bolak-balik. Belum lagi kalau selesai sehari. Kalau nggak harus nginep, ya kan? Dan itu fakta. Gitu. Maka ke depan saya inginkan agar didistribusikan kewenangan itu di tingkat kecamatan sehingga pungli bisa kita minimalisir. Kalau menghilangkan yang namanya korupsi dan pungli sampai yaumil kiamah pun tidak akan. Tapi dengan cara begitu insya Allah kita bisa minimalisir. Dan salah satu tugas pemimpin adalah mengikhtiarkan untuk kemaslahatan masyarakat. Persis. Artinya harusnya kan teknologi mempermudah layanan publik. Ya. Tapi di tangan pemimpin kita yang nggak inovatif, teknologi malah mempersulit. Malah mempersulit, betul, betul itu. Jadi dibuat lahan juga gitu untuk mempersulit gitu. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Jargon birokrat busuk gitu kan begitu. Mengerikan. Nah, tapi karena background Bang Uday dikenal pegiat anti korupsi, kemudian juga budayawan yang selalu mementingkan bagaimana kearifan lokal. Kemudian Abang juga di Koalisi Masyarakat Sipil Banten sangat kental dengan kritikan-kritikan bagaimana perilaku ASN kita. Oknum-oknum birokrat busuk ini pasti berupaya akan menjegal. Wah, gue nggak mau nih kalau bupatinya bersih begini nih. Bisa kacau ini ring apa yang selama ini mereka kuasai gitu. Artinya ada perlawanan-perlawanan yang tidak ingin sosok seperti Bang Uday lah yang jadi pemimpin di Pandeglang. Bagaimana Bang Uday menyikapi kondisi yang begitu tuh di birokrasi kita? Sebetulnya saya lagi-lagi ini adalah ikhtiar saja untuk melakukan penyadaran. Wahai dulur-dulur PNS, ASN, baik staf maupun pejabatnya. Kalian itu digaji oleh rakyat, mestinya menjadi abdi negara, pelayan rakyat. Bukan untuk kemudian, waduh bahaya nih kalau si udah yang menguasai, bahaya gua nih. Dan itu nanti akan kita lihat dari bagaimana memperbaiki birokrasi kita. Saya ingin menerapkan yang disebut dengan sistem meritokrasi. Jadi meritokrasi birokrasi itu harus diterapkan. Tempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan track recordnya. Kalau dia memang punya kapasitas, kenapa tidak ditempatkan di dinas mata air? Kalau dia nggak punya kapasitas di situ, ya simpanlah di dinas air mata, gitu kan? Bukan karena faktor kedekatan, mentang-mentang dekat dengan saya, padahal dia tidak punya kompetensi di bidang itu, jangan dipaksakan di situ. Itu justru akan memperburuk persoalan itu ke depan. Makanya tadi PNS nggak usah takut, siapapun yang jadi pemimpinnya. Toh kita semua punya hati nurani, saya kira kan. Punya hati nurani apa iya kita akan begini terus. Nggak merasakah kita, oh iya ya selama ini saya ini sudah kebablasan. Ya kan, mestinya saya ini menjadi pengabdi gitu. Bukan menjadi jongos ataupun menjadi
penjilat dari para penguasa. Asik. Gitu. Napas aktivisnya masih sangat kencang. Di 3 pertanyaan terakhir Bang Uday. Ya. Saprol kan melihatnya ini pertarungan yang luar biasa. Konon katanya pertarungan dinasti besar di Pandeglang. Oh ya. Ada dinasti Pak Dimyati, ada dinasti Rau diwakili oleh Bang Pitron, Golkarnya, dari dinasti Pak Dimyati Bu Intan, kemudian Abang dari jalur independen dengan Pak Aap. Ini skema para pengamat aja bingung bagaimana mereka memprediksi simulasi hasil akhir di Pilkada Pandeglang. Kalau melihat hasil polling kan Bang Uday justru ini seperti timnas Indonesia nih. Lawan Arab Saudi bisa imbang 1-1. Lawan Australia juga imbang 0-0. Sementara akan ada ketemu lagi lawan-lawan tangguh seperti Jepang. Nah, kalau bicara kontestasi di 4 paslon ini, apa bagi Kang Uday paslon mana yang paling ini yang jadi pesaing terdepannya Bang Uday dan Bang Pujianto? Bagi saya 3 pasangan lain itu, baik Kaap, Aptadi dan Anita, kemudian pasangan Fitron Diana Jayabaya, pasangan Dewi Iing, sama beratnya. Gitu. Mereka semua jelas logistik, mereka lebih punya. Bahkan ada sejumlah jurnalis ngomong ke saya, mereka unlimited Bang. Oh iya mungkin gitu, saya nggak tahu juga gitu ya. Terus gimana strategi Abang? Kalau saya mengikuti pola mereka, konyol. Konyol, misalnya gajah lawan gajah katanya gitu kan. Ya biarkanlah saya jadi pasukan semut aja. Gitu. Caranya tadi melakukan penyadaran kepada masyarakat. Ayo dulur-dulur. Iya wancina urang babarengan. Saya diberikan kesempatan untuk manggung melalui perahu rakyat. Ketika Allah mentakdirkan saya jadi bupati, pertanggungjawaban saya hanya kepada rakyat dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, saya ingin melakukan pendidikan politik juga. Bukan pendidikan politik aja, ini sebetulnya ya ajaran Islam juga mengatakan bahwa di mana-mana fenomena yang namanya money politik itu kan luar biasa. Apalagi di pemilu dan pilpres kemarin gitu. Kita temukan di mana-mana persoalan itu. Saya tinggal bertanya lagi sekarang. Emangnya selama ini dikasih duit berapa duit sih? Iya kan? Oh Pak, ada yang jawab kemarin tuh waktu ngobrol dengan warga. Paling 15.000, 20.000. Paling gede berapa? Saya bilang 50.000. Saya misalnya nih punya duit, entah dapat minjem dari Saprol gitu kan, saya kasih 100.000 misalnya. Kemudian apakah dengan 100.000 Anda akan kaya? Enggak gitu kan. Atau sebaliknya Anda tidak menerima uang 100.000 itu, apakah Anda akan miskin lebih dari sekarang? Enggak juga. Ayo kita bedah lagi. 100.000 dibagi 5 tahun per hari. Saya udah hitung. Itu ternyata hanya 50 rupiah. Harga kita sehari. Permen aja nggak dapat Bang. Iya nggak dapat. Sugihente gitu kan. Dosa mau sudah jelas lah. Ya kan ahli neraka kata para ulama juga gitu kan. Pemberi suap dengan penerima suap itu sama saja hukumnya gitu kan. Kemudian dalam hukum negara juga demikian. Pemberi suap dengan penerima suap sama. Mereka ada ancaman hukuman pidananya. Gratifikasi. Jadi apalagi kalau di breakdown lagi tadi, ternyata kalau dihitung selama 5 tahun, harga kita per hari cuma 50 rupiah. Jadi wajar. Ketika saya terpilih dengan uang misalnya tadi menyebar saya 500.000 orang. Kali 100.000 berarti harus 50 miliar. Kalau saya jadi, emang nggak kepikiran untuk balikin modal? Betul. Sementara gaji bupati berapa sih? Dengan segala fasilitasnya? Paling per tahun kurang lebih ya 1 miliar lah misalnya. Berarti cuma 5 miliar. 45 miliar kemana? Kalau untuk itu, maka satu-satunya cara saya untuk mengembalikan modal adalah dengan merampok APBD juga. Korupsi. Tidak ada pilihan lain, Bro. Ini sudah seperti itu hitungannya. Tidak ada alasan lain. Gitu loh. Pasti saya harus mengembalikan uang itu. Dan caranya adalah merampok APBD. Tapi kan kalau bupati itu punya biaya operasional yang lumayan besar juga, Pak. Berapa miliar? Pandeglang PAD-nya paling kecil, Pak. Nggak bakal balik modal.
Saya yakin nggak akan. Kalaupun setahun misalnya dapat 2 miliar, atau 5 miliar lah, kali 5 tahun, kan cuma 25 miliar. Iya. 25 miliarnya lagi kemana? Iya. Itu baru untuk money politik loh. Untuk sebar-sebar biaya operasional yang lain. Yang lain belum. Gitu loh. Jadi harus berapa uang? Gitu. Harus berapa puluh ember? Maka satu-satunya cara saya adalah melakukan edukasi. Mengajak rakyat Pandeglang, inilah saatnya. Kalau mau, ayo bareng dengan saya, gitu loh. Kalau enggak pun, kalau misalnya hanya patokannya, kami mau kumahan numere baik. Kalau ada yang buat ngebaso, saya mau pilih. Kalau enggak usah. Ya nggak usah. Nggak perlu pilih saya. Kalau cukup dengan keadaan sekarang. Infrastruktur jalan seperti ini terus, pelayanan kesehatan seperti itu, ekonomi di pedesaan habis oleh Bang Emok, ya kan? Tinggal pilih gitu. Mau masa depan kita lebih bagus ke depan, atau cukup dengan keadaan sekarang. Hanya itu. Gitu. Pilihannya sederhana saja. Mudah-mudahan warga Pandeglang nggak ngambil pilihan pahit. Iya. Tadi menarik. Abang bilang semuanya adalah paslon lawan berat. Iya. Dari 3 paslon yang lain, semuanya punya kontak WA-nya, Bang? Saya cuman punya kontak. Bang Fitron punya? Kak Abtadi dan Fitron mungkin ada, di HP saya. Selebihnya saya, karena ya selama ini untuk kontestasi pilkada saya baru komunikasi sama Kak Ap aja. Karena sama-sama perjuangan dari rahim yang sama ya. Iya, betul. Pernah sih ngobrol gitu di PDIP waktu saya ikut penjaringan ceritanya. Itu pernah komunikasi dengan semua waktu itu, dengan semua orang yang ingin melakukan penjaringan di PDIP. Tapi tidak WA-an begitu. Kirain gitu. Para calon bupati, calon wakil bupati saling ceng-cengan. Kan saya nggak kenal. Dengan siapa adiknya Pak Dimyati itu? Dewi, saya nggak kenal gitu kan. Dengan anaknya Pak Sangadia, Anita, saya juga nggak kenal. Enggak, gitu. Kalau daftar ke KPU ikut kontestasi nggak dibikinin grup WhatsApp antar calon ya? Nggak ada. Mestinya ada itu ya. Mestinya ada ya. Mestinya ada. Biar pada saling punya kontak ya. Lalu di pertanyaan kedua terakhir, Bang, Pandeglang ini lagi viral. Ada isu kenapa orang teriak lagi soal dinasti. Ya. Salah satu jurnalis mengkaji kenapa masyarakat yang teriak anti dinasti adalah ketika dinasti berkuasa maka dia akan menggerakkan perangkat-perangkat pemerintahan untuk mensukseskan kepentingan dia di pilkada atau di pemilu. Banyak yang viral nih sekarang, ada di TikTok itu pidatonya salah satu oknum camat yang diduga tidak independen, bahkan salah satu acara Ibu Bupati Pandeglang juga diduga nggak netral. Artinya di pemilu yang lalu juga sempat viral voice note Kades yang mengarahkan warganya untuk memilih calon presiden tertentu. Ini juga di Pandeglang lagi-lagi terjadi. Abang apalagi sekarang masuk sebagai kontestan. Kok rasanya demokrasi di Pandeglang bukan jalan di tempat lagi, mundur ke belakang? Gimana nih, Bang? Ya, ini sangat mencederai proses demokrasi gitu ya. Tapi harus diingat bahwa ada yang berfungsi mestinya untuk itu. Ada Bawaslu, ada Panwascam, ada Panwas di tingkat pusat gitu. Jadi masing-masing level itu ada. Nah, mereka saya kira harus berdiri tegak gitu dengan kapasitas, dengan dengan kapasitasnya sebagai pengawas gitu, untuk bagaimana agar proses ini tidak tercederai oleh hal-hal kayak tadi. Dan lagi-lagi para aparat sipil negara gitu ya, ASN, entah itu oknum para pejabat, oknum pengajar, guru gitu, atau staf di berbagai lini, ya saya yakin mereka juga punya nurani ya, bahwa siap untuk dicocor hidungnya seperti kebo gitu, dituntun saja. Ya banyak sih di luar yang kontak ke saya secara personal. Kang Uday, mohon maaf saya tidak bisa secara terbuka membantu, tapi karena ya begini instruksi dari sana, sieun di mutasi ke Cigorondong misalnya kayak gitu kan dan sebagainya. Saya memaklumi, tapi saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak, para ASN di Pandeglang
saya yakin kalian semua punya nurani. Nah, Mau sekarang kita perbaiki keadaan atau justru akan terus asik dengan kondisi yang sesungguhnya tidak baik buat kita, buat rakyat kita. Jangan pentingkan diri sendiri dalam hal ini kepentingannya kepentingan Pandeglang ke depan. Masa iya kita tidak sakit hati melihat warga kita yang ketika harus mengakses layanan kesehatan harus ditandu karena infrastruktur jalan buruk, begitu kan? Atau ya kita tutup mata akan itu. Nggak boleh seperti itu. Di meja Caprol ada janji politiknya Bang Uda. Ya. Ini mungkin calon bupati dari jalur independen yang berani seperti ini, langsung kontrak politik dengan masyarakat, bahkan siap mundur isinya. Ya. Ini menarik Bang. Salah satu ikhtiar bahwa Abang ingin Pandeglang lebih baik, kemudian korupsi sudah tidak ada lagi. Paling tidak upaya pencegahan terus dilakukan. Tapi pertanyaan pamungkas adalah 22 September akan penetapan calon, 23-nya akan kemudian nomor urut karena ada 4 paslon. Filosofi Abang apa yang mencerminkan Kang Uday, Kang Pujianto ini apa? Mimpinya sudah dapat mimpi nggak? Ini rasanya harus di nomor berapa nih Kang Uday sama Kang Pujianto? Semua nomor bagus, semua nomor bagus. Kan namanya undian saja gitu kan. Tidak boleh, saya harus ini. Terbukti kayak kemarin aja, pas pendaftaran di KPU, kan tanggal 27, 28, 29 Agustus. Katanya hari Selasa itu apa gitu, maknanya. Hari Rabu itu yang bagus. Saya hari Selasa aja. Karena apa? Persyaratan saya sudah cukup, ya kan? Dan saya sendirian hari itu ke KPU. Maka otomatis pemberitaannya juga sendirian. Malah lebih bagus gitu loh. Gitu. Coba kalau saya numpuk di hari yang sama, di hari Rabu misalnya, itu kan pemberitaannya diacak-acakan. Jadi saya yang rasional saja, bahwa semua angka itu bagus, toh tidak akan membuat rakyat himeng dalam bahasa Sunda. Hanya 4 calon kok, dan itu di situ tertera fotonya dan nomornya. Tidak akan membuat orang bingung harus nomor berapa gitu, tidak harus itu. Justru yang terpenting adalah bagaimana yang saya buat ini begitu, bagian dari ikhtiar saya untuk meyakinkan kita semua, mengajak kepada dulur-dulur, inilah bukti konkret bahwa saya bismillah niat untuk maju sebagai kandidat di pilkada ini adalah untuk bagaimana agar Pandeglang bisa bangkit, maju dan mandiri, bangkit dari keterpurukan, dari penindasan, bahkan dari kemiskinan, dari kebodohan, gitu loh. Jadi saya siap dengan kelompok atau komponen masyarakat apapun, manapun, saya siap tanda tangan kontrak ini. Dan jika saya tidak penuhi selama 1 periode kepemimpinan saya, maka saya menyatakan diri akan mengundurkan diri karena tidak mampu. Belum ada sejarahnya di kita yang mengundurkan diri dengan sukarela. Banyaknya harus dipaksa mundur. Harus dimundurkan. Kemudian memberikan edukasi politik. Luar biasa, atur Kang Uday sudah sami-sami Kang Sapro. Nanti setelah masuk masa kampanye harus diundang paket nih dengan Kang Pujianto. Siap, mudah-mudahan Pak Wakil sekarang sedang gajah gijik menggunakan jurus-jurusnya untuk bagaimana agar perjalanan kami kan masih lumayan jauh nih. Masih 2 bulan. Kami harus butuh nafas agak panjang begitu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Karena kami ingin bedah visi misi Kang Uday, Kang Pujianto, tapi sudah di tahapan kampanye lebih enak. Karena sekarang nih, terutama teman-teman Bawaslu Pandeglang, Bawaslu Kecamatan juga, ini masa-masa rawan. Bukan tahapan kampanye, tapi para kandidat, para relawan, sosialisasi rasa kampanye. Jadi jangan pernah melamun. Ingat, di Pandeglang salah satu kontestannya adalah penggiat aktivis demokrasi, penggiat aktivis anti korupsi. Jadi kalau penyelenggaranya juga meleng, tidur, ini enak banget. Kamera-kamera wartawan bisa mengarah ke Pandeglang semua. Atur Bang Uday. Sami-sami Kang Sapro. Baik, Sobat Bagus. Karena durasinya terbatas, kita akan undang lagi kandidat-kandidat para calon kepala daerah yang inspiratif untuk kita bincang bareng di Bagus Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.